Itu semua gara-gara kita membacakan sholawat kepada Rasulullah.
Coba bayangkan 1:10 sholawat kepada Rasulullah. Allah memberikan sholawat kepada Rasulullah berapa banyak? Artinya apa? Keberadaan kita di tempat yang suci ini mendapat pandangan khusus dari Allah SWT. Kesempatan yang seperti ini harus kita jaga. Jangan sampai kita keluar dari tempat ini masih ada keinginan untuk kita berbuat begini atau begitu. Supaya apa? Supaya pandangan Allah tersebut ya, terus langsam, terus memperhatikan kita. Kapan kita diperhatikan Allah SWT, itu tidak ada satu galak pun, tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu hal yang aneh-aneh pun akan menimpa kita. Karena kita terkena Allah, di bawah penglihatan Allah, di bawah rahmat Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Karena tempat-tempat yang seperti ini, ya, ini tempat yang Allah SWT menilai, Rasulullah menilai, para ulama-ulama kita, para sahabat kita, para sesepuh-sepuh kita ini merestui tempat-tempat yang seperti ini. Majelis zikir ini luar biasa. Apalagi di majelis zikir ini kita membaca zikrullah, kita membaca ayat Al-Quran, kita mendengarkan sirah Rasul, kita mendengarkan hal-hal yang kita suka untuk menjelaskan dan dijelaskan. Dan ini semuanya tidak lepas dari apa? Kalau kita kerjakan, tidak lepas dari takwa kita kepada Allah SWT. Ketakwaan itu adalah ini. Lalu apa janji Allah kepada kita kapan kita bertakwa kepada Allah? Dengan sistem atau dengan cara yang Allah berikan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Dari segala kesulitan. Apapun itu kesulitan, Allah akan menjamin dengan adanya kita bertakwa. Takwa itu ya tadi yang saya jelaskan. Menjalani perintah Allah, menjalani perintah Rasul. Keberadaan kita di sini ini juga menuruti perintah Rasul. Idza marartum fi riyadil jannah farta'u al-jannah. Kapan kalian sedang berjalan di kebun surga, mampirlah ke kebun surga itu. Para sahabat ada yang menanya, di mana ya Rasulullah kebun surga dunia ini? Surga yang kita tahu ini di akhirat. Ada kebun surga di dunia, kata Rasulullah. Apa kebun surga itu? Majelis zikir atau majelis ilmu, tempat-tempat majlis yang seperti ini, yang selalu kita mendapatkan siraman-siraman dari guru-guru kita untuk kita mengerti dalam masalah hukum syariat, untuk kita lebih mencintai kepada Rasulullah, hak-hak Rasulullah, hak-hak awliyaillah, hak-hak ulama. Ini majelis-majelis yang seperti ini dan Rasulullah menyebutkan atau menggambarkan hayat berzikir ini rawdatun min riyadil jannah. Lalu kita mempunyai pandangan, kalau kita sudah duduk di rawdatun min riyadil jannah, apa kira-kira Allah SWT akan bayar kepada kita? Tidak mungkin. Karena Rasul Sallallahu Maya itu hawa, tidak pernah ngomong asal jadi. Maya itu hawa, in huwa illa wahyun yuha. Semua yang diucapkan itu adalah wahyu yang diterima dari Allah SWT. Cuma wahyu Al-Quran itu ayat. Tapi selain pada itu tidak, Rasulullah tidak pernah berbicara dengan inisiatif akan kita. In huwa illa wahyun yuha. Jadi kita harus 100%, 1000% harus percaya kepada azan ini. Kapan kita ada kepercayaan yang sebagaimana kita harapkan, insya Allah segala urusan kita akan beres. Di samping itu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya.
Allah melanjutkan dalam ayat sucinya apa? Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kita rezeki dari sudut-sudut yang kita tidak menyangka. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Kita biasa kalau kita mendapatkan keuntungan, kita tahu sumbernya dari mana. Kan begitu. Nggak mungkin kita dapat untung 1 juta, kita nggak tahu sumbernya dari mana. Pasti kita tahu sumbernya karena kita bekerja, ya, dapat untung sehingga kita tahu untung itu dari pekerjaan tersebut. Tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah menjanjikan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Kita akan memberikan dia rezeki dari sumber-sumber yang dia tidak menyangka, yang dia tidak perhitungkan. Di sini para ulama al-Basri mengatakan rezeki apa ini? Ini rezeki al-ma'nawi wa rezeki al-hissi. Rezeki al-hissi, rezeki yang bisa kita lihat, yang bisa kita raba. Rezeki al-ma'nawi, rezeki yang tidak bisa kita melihat kecerdasan kita, pemahaman kita. Ini semua rezeki al-ma'nawi. Kita diberikan feeling oleh Allah SWT untuk dapat memikir barang ini benar dan barang ini salah. Diberi feeling oleh Allah SWT untuk kita condong kepada majlis-majlis yang seperti ini kita datang. Tapi kalau kita tidak mendapatkan rezeki ma'nawi, kecondongan kita ke tempat-tempat lain. Kenapa kita condong kemana? Padahal tempat lain mungkin lebih menyenangkan. Karena biiznillah, insya Allah, karena kita mendapat bagian rezeki ma'nawi yang Allah berikan. Gara-gara apa kita mendapatkan rezeki ma'nawi? Gara-gara kita bertakwa kepada Allah SWT. Jadi selamanya 1 tambah 1 jadi 2, 2 tambah 2 jadi 4. Sebagaimana keinginan kita untuk datang ke tempat ini dengan niat yang begitu kuat, kita juga mendapatkan pahala, mendapatkan ilmu, mendapatkan rezeki al-hissi wal ma'nawi lebih dari apa yang kita tayangkan. Setiap orang sebagaimana niatnya bisa mendapatkan uangnya. Di samping itu, di dalam satu ayat yang lain, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu selalu bersama-sama orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin berarti Allah tidak mendampingi dia. Kapan Allah juga tidak mendampingi orang tersebut? Feelingnya, akalnya, keinginannya, semua ada hal-hal yang aneh-aneh yang Allah SWT tidak meridhoi. Feeling ini dari siapa? Karena tidak diridhoi Allah. Feeling ini dari iblis. Karena iblis selalu mengajak kita untuk apa? Untuk mendampingi iblis tersebut, untuk mendampingi dia masuk neraka. Jangan sampai dia masuk neraka sendirian, supaya ada teman. Kalau kita bodoh-bodoh untuk memikir nasib kita, ya kita akan meninggalkan di situ. Dengan rayuan-rayuan, ya, kita sendiri tidak sadar. Gambarannya rayuan itu enak, tapi efeknya tidak enak. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati bersama. Masalah-masalah yang seperti ini jangan dianggap, ayo kita kumpul-kumpul di masjid, kita baca maulid, baca marhaban, bukan sekedar itu untuk bertemu dengan rekan-rekan si yang biasa tidak ketemu, kita bisa ketemu sini, bukan itu saja. Itu pasti kami tidak bisa bertemu sekarang, tapi yang lebih utama dari ini
rezeki ma'nawi tadi diberikan oleh para ulama. Keridhaan Allah itu di sini. Maka jangan sampai kita terlambat ataupun kita malas ya, di tempat-tempat yang sifatnya seperti ini. Di tempat mana saja yang dimana situ ada majalis zikir, majalis ilmu, maka kita harus berlomba-lomba. Jangan pandang bulu, oh karena ini kurang cocok sama kita atau begini atau begitu. Selama itu ada majalis yang menuntun kita kepada Allah SWT, ya, menjunjung nama Rasulullah, ingin kepada Rasulullah, harus wajib kita ini. Jangan kita mengikuti iblis atau syaitan dalam 1001 tipu muslihat yang dikerjakan. InsyaAllah dengan sedikit apa yang saya utarakan, kita tambah hari mudah-mudahan tempat ini tambah diberi kemakmuran oleh Allah. Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita diberi kesehatan, sanggup untuk mendidik kita seterusnya. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan 2 tahun, mudah-mudahan terus tambah hari tambah meluas. Karena ini apa yang diharapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan beberapa tamu yang mulia. Dan insyaallah walaupun sedikit kita akan mendengarkan dari beberapa dari mereka nasihat insyaallah membawa manfaat untuk kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersama kita ada Allah Bapak Kiai Ustaz Ijazah Saleh Kiai. Beliau adalah seorang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau juga banyak berguru dari para ulama, di antaranya guru kami Al-Alam Al-Habib Salim bin Abdullah bin Ahmad Syahid, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kakek beliau juga adalah sahabat dekat daripada kakek kami Syahid bin Ahmad bin Jiddan, yang sekarang insyaallah kita akan mendengarkan dari beliau nasihat yang insyaallah akan membawa manfaat untuk kita sekalian. Amin wa rahmatullah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi jama'ana li hada. Wa ma kunna linajtami'a lawla an jama'ana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقراباته وذرياته أجمعين. أما بعد، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع قليل. الآية صدق الله العظيم. Al-Qaramun yang sangat kita cintai, para habaib, para guru mulia yang alhamdulillah hadir bersama kita, mendampingi kita tentu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Habib Hud bin Muhammad bin Baqir Al-Aqas,
sahibul majlis Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Indan, Al-Habib Abdul Rahman bin Rasulullah, hadir pula tamu mulia dari Hadramaut, tepatnya dari kota Sigir. Hadir pula Habib Fadil bin Yahya, dan tidak lupa Anda dari Habib bin Al-Mahbub, Habib Munzir, Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawwar, dan seluruh habaib lainnya yang didoakan mata'ala Allah bi hayatihi wa nafa'ana bi'ilmihim fid dharain amin. Ketika kemuliaan datang kepada kita, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan itu bukan sesuatu yang sekonyong-konyong datang, yang tiba-tiba datang. Seluruh apa yang kita dapati itu pasti melalui sabab dan asbab. Kita bisa hadir di sini di majlis mulia ini tentu ada sebabnya. Apakah sabab itu dari diri kita, atau sabab itu datang dari orang-orang tua kita, atau bahkan dari kakek, nenek, dan terus ke atas. Di rumah yang saya tempati sekarang, tepatnya di rumah almarhum Al-Warith Bapak Kiai Shalih Jilani, ada satu lemari yang walaupun sudah sangat tua, namun lemari itu masih begitu kokoh. Karena lemari itu terbuat dari kayu jati. Pernah satu ketika saya mendapatkan informasi ini subhanallah sungguh luar biasa menggembirakan hati saya. Salah seorang kakak dari ibu saya mengatakan, bisa bersyukur di rumahnya sampai sekarang masih ada lemari. Yang lemari itu adalah pemberian dari kakek saya di majlis. Mungkin Habib sedikit mengenali. Lemari yang dimiliki oleh kakek saya di majlis, alhamdulillah ternyata itu merupakan pemberian dari Al-Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan memberikan lemari kepada kakek saya karena alhamdulillah mungkin bisa dibilang hampir setiap hari Habib Salim bin Jindan mampir di material kakek saya di majlis. Dan subhanallah, begitu cintanya kakek saya kepada beliau, sampai satu kisah saya dapati dari Buya Kiai Saifuddin Amsir. Beliau mengatakan pernah Habib Salim menginginkan datang ke material kakek saya di majlis. Habib Salim bilang pada kakek saya di majlis, saya lagi perlu duit. Kisah dari beliau saya nggak alami. Kakek saya langsung ambil yang di laci, semua dikasih kecuali yang minta. Subhanallah.
Gak lama Habib Salim berangkat. Di depan material ada pagar yang terbuat dari bambu. Udah lama betul tuh pagar, pengen dibuang karena gak laku. Bapak saya namanya Bapak Majlis, saya panggil. Saya juga gak paham, kita manggilnya di Bapak Majlis. Bapak Majlis nyuruh orang, Bulan, lu angkutin nih pagar, pindahin kemana kek? Taruh kasih duit, gue pakai. Belum sampai keluar, ada mobil berhenti. Tuh mobil ketika berhenti langsung nawar, ini pagar mau dijual. Ini pagar mau dijual. Bapak saya bilang, orang saya pengen kasih duit buat ngikirin, buat buang ini pagar, pengen dibayarin. Oh iya benar. Berapa sekian? Dibayar lebih. Kata Buya Abdurrahman, saya bernafsir. Beliau katakan, itu tadi duit yang dikasih ke Habib Salim menyimpan balik dan lebih. Subhanallah. Wa tentu hada min kalamatihi Habibuna Habib Salim mencinta pejuang kita. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa mengambil manfaat dan ilmu dari cucu beliau. Salim memang dari dulu dijuluki di Jakarta sebagai macan podium. Cuman tuh macan cakarnya nggak pernah kena bibit deh. Semangatnya beliau, dan beliau juga terkenal sebagai muhadits. Banyak guru-guru yang datang ke Jakarta. Dan diantaranya kisah dari dulu kami Habib Salim Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i. Beliau kalau ke Jakarta tidak urung menyempatkan untuk berjumpa dengan Habib Salim. Ketika beliau belum masih ada, Habib Salim masih muda. Dan beliau mengambil beberapa sanad dari Habib Salim bin Cinta. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dengan wasilah cucu beliau yang ada di majlis kita, dan tentunya para habaib lainnya yang dimuliakan. Hadirin yang sekalian rahimakumullah, sesuai dengan arahan dari panitia, saya diminta untuk mengangkat sedikit tentang hinaannya cinta terhadap dunia. Ada satu kekhawatiran, ada satu ketakutan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih sehat, ketika beliau masih hidup, ketika beliau masih berjuang berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi lal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum." Salah satu kekhawatiran baginda Rasulullah SAW untuk kita semua umat beliau, apa yang beliau katakan? Fawallahi lal faqra akhsha 'alaikum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian. Aku tidak takut umatku nanti akan menjadi fakir. Aku tidak khawatir akan hal itu. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum dunya. Tetapi yang paling
umatku, kalian akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia. Kalau secara jujur kita tanya sama diri kita, di antara kita siapa yang nggak pengen kaya? Jemaah, siapa yang nggak pengen kaya? Ada nggak? Ada yang pengen hidup susah? Ada yang pengen hidup dalam kefakiran lagi? Ini satu hal yang Rasulullah SAW sangat takutkan terjadi pada umat beliau. Umatnya berkelimangan harta, umatnya dibuai dengan segala kegemerlapan dunia. Dari sebab itu, fatanafasuha, orang kalau sudah kaya, dia tidak akan berhenti untuk mencari kekayaan yang lebih. Dia tidak akan berhenti untuk mengumpulkan kembali harta dunia. Karena ketika seorang manusia dititipkan satu gunung emas Jabal Uhud, maka ia akan cari gunung yang kedua dan yang ketiga. Subhanallah. Fatanafasuha, karena dunia kalian saling berlomba-lomba. Karena tanafasuha, sebagaimana orang-orang yang hidup sebelum kalian seperti itu, hidupnya berlomba-lomba untuk dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Upaya untuk memperbanyak harta itu sampai alhaakum, melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Berarti berhentinya orang doyan ame harta, ame dunia kalau kita masuk ke dalam kubur. Kalau orang yang meninggal dunia, kita kasih kain kafan. Kain kafan katakan misalnya ada 3 macam. Ada yang 1 setelnya 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Terus kita pilihin kain kafan yang 1 setel 100.000, kira-kira diprotes nggak? Protes nggak? Ada yang protes? Ya berarti udah meninggal. Oh ternyata kecintaan manusia kepada dunia itu hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke dalam kubur. Ya Allah. Nah, dari perlomba-lomba ini Rasulullah SAW sabdakan, fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu akan membuat kalian binasa sebagaimana orang-orang terdahulu binasa karena dunia. Masya Allah. Dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, "Takanafasu, thumma tatahasabu, thumma tatadabaru, thumma tatabagharu." Awalnya dari berlomba-lomba mencari harta dunia, dan banyak-banyakan punya harta dunia. Kemudian setelah itu timbullah tatahasadu, saling hasud, saling iri, saling dengki, saling menjatuhkan. Dari situ timbul juga sifat buruk lainnya, tatadabaru, kalian saling memasang ukur. Artinya tidak saling terus sapa lagi, tidak saling berkomunikasi, yang akhirnya tatadabaru, kalian akan saling marah, akan saling menjatuhi. Na'udzubillah. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Satu lagi mungkin yang perlu kita ingat dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat cinta kepada kita. Apapun kejadian-kejadian yang sekiranya tidak akan berdampak baik kepada umat
beliau selalu memberikan kita nasihat. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Thawban, baginda Rasulullah SAW bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qala qailun amin qillatin nahnu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl wa la yanzi'unna Allahu fi suduri aduwwikum al-mahabata minkum wa la yaqdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Qila ya Rasulullah wa ma al-wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatil maut. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja bangsa-bangsa menyerbu kalian, mengerumuni kalian, menyerang kalian sebagaimana orang-orang yang hendak makan akan menyantap makanan di satu meja besar. Di Rasul umpamakan kita umat Islam bagaikan makanan yang siap disantap. Ya Allah, umat Islam bagaikan makanan yang siap disantap. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apa karena jumlah kita saat itu sedikit, wahai baginda Rasul? Rasulullah SAW kemudian menjawab, bal antum yawma idzin katsir. Tidak, jumlah kalian tidak sedikit, kalian berjumlah banyak. Saat itu umat Islam jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Namun banyaknya kalian ibarat buih di lautan. Buih walaupun banyak, karena kemanapun ombak membawanya ikut. Walanzi'annallahu fi suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mencabut dari hati musuh-musuh kamu kewibawaan dirimu. Umat Islam tidak lagi memiliki wibawa di mata orang-orang non-muslim. Yang satu lagi, wa yaqdhifunna fi qulubikumul wahn, dan Allah akan tancapkan di hati kalian al-wahn. Wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta kepada dunia dan takut akan mati. Masyaallah muslimin rahimahumullah, umat Islam banyak. Di Indonesia umat Islam masih di angka 85%. Di Jakarta umat Islam ini mayoritas. Namun siapa yang mengendalikan Jakarta saat ini? Gubernur Jakarta akan mencalonkan diri sebagai calon presiden dari siapa yang akan mengurus segala urusan umat Islam yang mayoritas di Jakarta. Inilah pertanda benarnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu faktornya adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta kepada dunia, takut akan mati. Cinta kepada dunia kita bisa benar-benar saksikan, ya Allah. Sepertinya kita umat Islam yang bodoh. Masyarakat di bawah menginginkan partai-partai Islam berjuang, berkumpul bersama, mengusung wakil-wakil rakyat yang benar Muslim dan akan memperjuangkan
menempati posisi dan kedudukan, bukan memikirkan umat Islam. Itulah yang tercuri dari hukum dunia. Hadirin yang sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang terjadi dalam pembicaraan saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lubang yang biasa kita bakar itu lubang syirik, ada ini dari kota beliau, kota Syirik. Sekarang kita akan mendengarkan nasihat yang insyaallah bermanfaat bagi kita sekalian dari tubuh kita yang datang dari Syirik, yaitu Habib Mahfar bin Ali bin Abi Bakar Al-Aidrus yang insyaallah akan diterjemahkan oleh Da'i Allah Al-Habib Syakir bin Ali bin Yahya alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara as-samawati wal ardi bi nurihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad man adaa'a al-haqq tabaraka wa ta'ala bi nurihi sallallahu alaihi wasallam al-wujud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ومجد وعظم على نبيك المصطفى المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه على وده والكرام أما بعد. Beliau Habib Mahfar bin Ali Al-Aidrus mengatakan dengan membuka isi tausiah beliau dengan ucapan puji syukur kepada Allah yang telah menjadikan cahaya dari cahayanya mencahayai kita semua dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah cahaya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu menyertai beliau dan keluarga besar beliau dan sahabat beliau. يقول مولاكم الأعلى جل وعلا: الله نور السماوات والأرض. أي قال المفسرون: الله نور السماوات والأرض، أي الله منور السماوات والأرض. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala mencahayai langit dan bumi. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan cahaya dari langit dan bumi, yang mana dijadikan dari cahaya tersebut yang mencahayai langit dan bumi. هذا النور نعمة عظيمة من الله. Yang mana cahaya tersebut adalah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah. إذا كتفه الحق تبارك وتعالى في قلب العبد صار هذا العبد يميز بين الحق والباطل. Di mana jika cahaya tersebut Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada hati setiap hamba, maka hamba tersebut dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. ولما سئل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما معنى اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، قال: هو نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الحق والباطل. Di mana ketika ditanya Sayyidina Umar bin Khattab apa arti daripada firasatnya seorang mukmin, sesungguhnya firasat seorang mukmin ini melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya di dalam hatinya yang bisa membedakan mana, yang bisa mengetahui mana yang akan terjadi. لكن يسأل الإنسان كيف يتحصل على هذا النور. Akan tetapi bertanyalah manusia, bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya tersebut? نقول أن هذا النور قريب من عبد من قلب العبد إذا التزم بما أمر الله به تبارك وتعالى. Maka dikatakan cahaya tersebut adalah dekat dengan hambanya jika hambanya ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا التزم أوامر الله تبارك وتعالى يقال أن هذا العبد عبد منور. Jika seseorang menetapkan langkahnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan hamba tersebut hamba yang penuh cahaya Allah. فتشرق على وجهه أنوار العبادة لله تبارك وتعالى. Maka terpancar dari wajah-wajahnya cahaya-cahaya daripada amal ibadahnya. أنتم في هذا المسجد الذي يطلق عليه اسم المسجد المنور. Dan kalian berada di masjid yang mana masjid ini dinamakan Masjid Al-Munawwar, yaitu masjid yang bercahaya. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع كل عبد منور. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua
فيبرز على وجهه ظلمة المعصية. Maka timbullah dari wajahnya kegelapan daripada kemaksiatan. وفي كل مخالفة يفعلها ينكت في قلبه نكتة سوداء. Maka setiap segala sesuatu dari perbuatan yang buruk yang ia lakukan maka menjadikan di dalam hatinya titik hitam. حتى يكون القلب كله أسود. Bahkan sampai menjadikan dengan hitam tersebut bertambah hitam menjadikan hatinya semuanya menjadi hitam. ويكون ذلك إنسان مع أهل الغفلة عن الله. Dan terjadilah hal tersebut, manusia tersebut maka akan berkumpul dengan siapa? Maka berkumpul dengan orang-orang yang mana selalu lalai kepada Allah. واليغضب مع الله تبارك وتعالى تدعوكم. Dan mana Allah Subhanahu wa taala memanggil kalian. ورحاب جوده تبارك وتعالى تدعوكم. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, kebesarannya memanggil kalian. وهذا المجلس بابا من أبواب هذه اليقظة. Dan ini majelis adalah satu pintu daripada pintu perjumpaan kita secara nampak dengan Allah. فإن الإنسان يعيش على ظهر هذه الأرض بطولها والعرض إما ذاكرا شاكرا لله تبارك وتعالى قلبه مستيقظ وإما غافلا بعيدا عن ذكر الله تبارك وتعالى. Maka manusia yang ada di muka bumi ini mereka terbagi. Adapun mereka yang mana selalu bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya adalah hati yang hidup. Jika mereka yang lalai dari Allah, selalu jauh dari Allah, maka hatinya adalah hati yang mati. وما حصل للأمة كما سمعت من كلام الكيائي قبل جزاه الله خير من وهن من ضعف ليس له سبب ولا تعليل إلا أن الأمة قد ضعفت صلتها بنبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم. Yang mana kita dapati daripada kabar-kabarnya umat dan apapun yang terjadi pada saat ini dari kelemahannya umat. Lemahnya umat tersebut adalah didapati dari kurangnya ikatan erat kepada Nabi Muhammad SAW. سمي مجلسكم هذا مجلس رسول الله. Dan dinamakan majelis kalian ini adalah majelisnya Rasulullah. حتى تتعلقون بحبيب الله محمد. Agar supaya kita mengikatkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad. فالتعلق بمحمد بعيد عن الغفلة. Dan orang-orang yang mengikatkan hatinya dengan Nabi Muhammad jauh daripada kelalaian. إن الكفار لا يستطيعون أن يدخلوا إلى ساحات ميادين الأمة إلا بعد أن علموا أن قلوبهم فاضية. Maka sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan masuk ke dalam wilayah kita, dalam hati-hati kita, perjuangan mereka kecuali didapati karena hati-hati kita kosong daripada amal-amal yang baik. إن اليهود في ساعتنا هذه لا يعجبها شيء مثل اجتماع الأمة في الجمعة ولباسها الثياب الأبيض. Maka sesungguhnya orang-orang Yahudi sampai saat ini tidak bisa mendapatkan seperti perkumpulannya orang-orang Islam, di mana orang-orang Islam berkumpul di setiap hari Jumat dengan perkumpulan yang besar dan pakaian orang-orang Muslim dengan memakai pakaian yang putih. هذا مظهر من مظاهر سنة الحبيب محمد. Karena ini adalah salah satu timbulnya daripada ketimbulan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. فانظروا كيف يرتعد أعداء الله من أمة النبي محمد. Maka lihatlah bagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW dalam memperhatikan sunnahnya Nabi Muhammad. فكيف إذا قامت الأمة بالسنن. Bagaimana jika umat-umat Nabi Muhammad menghidupkan semua sunnah-sunnah. وعجبا لما تأخر النصر مرة على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الصحابة فقال لهم سيدنا عمر لعلنا قد قصرنا في سنة أو بعض السنن لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ada satu hal yang menjadikan kekaguman yang terjadi kepada Sayyidina Umar dan para sahabatnya setelah melihat bagaimana kelemahan sahabatnya dalam satu peperangan, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan mungkin ada sesuatu dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang belum dihidupkan. ثم خاطبهم وقال أكل من كان عندنا يحمل سواك. Maka Sayyidina Umar mengatakan apakah semua yang hadir dalam peperangan tersebut membawa kayu siwak? فرفع القوم أسوكتهم وإذا بعدد لا بأس به لا يوجد عندهم أسوكة. Maka ketika itu setelah Sayyidina Umar mengatakan itu maka mengangkat mereka para sahabat-sahabat Rasulullah siwak-siwak mereka. Maka didapati banyak di antara mereka yang tidak membawa siwak. فقال لهم اثنان كل واحد ليس عنده سواك فليقتطع له سواك
فلعل النصر قد تأخر عنا لأننا تأخرنا عن سنة نبينا محمد. Maka mulai saat ini marilah orang-orang yang belum punya siwak, kata Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang belum punya siwak, marilah ambil kayu siwak dan pakailah kayu siwak mungkin karena kita memperlambat daripada mengamalkan sunnah Rasulullah, Allah juga memperlambat pertolongan untuk kita. فإذا بالصحابة قد أخذوا الأسمكة وإذا بهم يسوقون أسنانهم فلما رآهم الكفار من بعيد خافوا وهربوا وقالوا أصحاب محمد يسنون أسنانهم ليأكلونها. Maka ketika saat itu mereka semua sahabat-sahabat Rasulullah mengambil kayu siwaknya dan memakai bersamaan kayu siwak tersebut, maka dilihat oleh musuh-musuh Allah. Maka mereka melihat sahabat-sahabat Rasulullah, mereka merapikan gigi mereka, mereka mensiwakkan gigi mereka seakan-akan akan memakan kita. تأخر النصر في فكر وأسلوب سيدنا عمر بن الخطاب لأن الأمة قد ضيعت سنة واحدة فقط. Maka terlambatnya datangnya pertolongan Allah, maka datanglah di pikiran Sayyidina Umar adalah dari terlambatnya umatnya Nabi Muhammad SAW dalam memperhatikan sunnahnya Nabi Muhammad. فماذا نقول للذي يضيع الفرائض؟ Maka apa kita katakan bagi mereka yang menghilangkan atau menjauhkan daripada kewajiban? فماذا نقول للذي يضيع الصلوات في وقتها؟ Maka bagaimana kita katakan ada di antara mereka yang meninggalkan salat wajib 5 waktu? ماذا نقول للذي يضيع بر الوالدين؟ Apa yang akan kita katakan bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya? ماذا نقول للذي يقطع الأرحام؟ Apa yang akan kita katakan kalau ada di antara kita yang mana memutuskan tali silaturahmi? ماذا نقول للذي يؤذي الجيران؟ Apa yang akan kita katakan kalau ada di antara kita yang mana menyakiti tetangga? ماذا نقول للذي يرفع شعار المعاصي ليلا ونهارا؟ Maka apa kita katakan bagi mereka yang mengangkat bendera kemaksiatan di pagi dan siang hari? أترون أن النصر يأتي للأمة Apakah kita akan melihat pertolongan datang kepada kita umat Nabi Muhammad? وعزة ربي العزيز لن يخرج هؤلاء من ساحات الأمة المحمدية وأراضيها حتى نخرجهم من ساحات قلوبنا. Maka kita melihat tidaklah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung akan mengeluarkan kita, memberikan pertolongan untuk kita kecuali setelah kita memperhatikan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. كلما جاءت ذكرى الإسراء والمعراج نتذكر البيت الطاهر الشريف، بيت المقدس الذي نقول كل يوم وكل ساعة عجل الله بالتفريج له، وكلنا همنا أن يخرج أعداء الله من ذلك البيت المقدس، لكن نقول لن يخرجون هؤلاء بعدتهم ولا عتادهم حتى نخرجهم من ساحات قلوبنا. Maka ketika kita menyambut malam-malam Isra dan Mi'raj, di mana kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Masjidil Aqsa, masjid yang mulia, masjid yang agung, agar mereka itu semua jauh dari tempat tersebut, yaitu orang-orang Yahudi yang memerangi mereka. Di mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar sifat-sifat keyahudian tersebut keluar dulu dari setiap hati kita, agar Allah memberikan pertolongan untuk mengeluarkan mereka dari Baitul Maqdis. كيف تريد أن تخرج هؤلاء من ساحات بلادك وساحات المسلمين وأنت قد جعلت برامجهم وأفكارهم ولباسهم وثيابهم وجميع برامجهم داخل قلبك وأدخلتها إلى بيتك وعلمتها أطفالك وأولادك؟ كيف تريد أن يخرجون وأنت قد جعلتهم داخل قلبك؟ Bagaimana kalian menginginkan orang-orang Yahudi keluar dari Baitul Maqdis, mereka jauh dari kaum muslimin, tidak menyakiti kaum muslimin, akan tetapi diri kita masih menyimpan di dalam diri kita sifat-sifat atau ajaran-ajaran atau acara-acara orang-orang Yahudi, di mana di dalam televisi kita, bahkan dalam rumah kita, bahkan sering kita ajarkan kepada anak-anak kita hal tersebut dari ajaran-ajaran mereka. Bagaimana kita ingin mengeluarkan hal tersebut sedangkan kita masih menyimpan? ربكم يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Dan Allah
Ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsani hal. Wahai Allah yang merubah setiap keadaan, rubahlah keadaan kami menjadi sebaik-baiknya keadaan. Ya jazil an-nawal badalna al-amal wa fawqa al-amal. Wahai Allah yang melimpahkan pahala, maka melimpahkanlah pahala untuk kami dan jadikan kami selalu beramal baik. Ya karim ya muta'al arzuqna al-istiqamata fil aqwal wal af'al. Wahai Allah yang memuliakan hamba-hambanya, yang mengangkat hamba-hambanya, maka muliakanlah kami dalam setiap ucapan dan amal-amal kami. Ya kullana wa la takun alaina. Ya Allah jadikanlah untuk kami, jangan menjadikan dari kami. انظر إلى ساحات قلوبنا فلا تجعل فيها محلا لمعصية. Ya Allah, pandanglah setiap hati-hati kami, jangan sampai kau jadikan di dalam setiap hati kami ada pintu untuk kemaksiatan ولا محلا لمخالفتك. atau tempat untuk melanggar perintahmu. ولا سبب يحول بيننا وبين رضوانك. Jangan kau jadikan sebab yang menghalangi kami dari cinta dan keridhaanmu. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Wahai Allah yang memuliakan hamba-hambanya dan memberikan kasih sayang untuk hambanya. وإن لنا عهد مع من قام به هذا المجلس الأخ العزيز الفقيه المحبوب الداعي القائم بأوامر الحق تبارك وتعالى من صفى له الطوية من أصرح الله سبحانه وتعالى له سريره المغفور له بإذن الله تبارك وتعالى الحبيب منذر بن فؤاد مساوى. اللهم أعلي درجاته في الجنة. اللهم أعلي درجاته في الجنة واجمعنا به في مستقر الرحمة يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Dan beliau Habib Muhammad mengatakan punya janji kepada Habib Muhammad untuk hadir di tempat hari ini. Mudah-mudahan guru kita Habib Muhammad yang ahli dalam ilmu fikih, yang alim, guru kita yang mulia, yang besar, yang agung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau ke surga. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan beliau menutup dengan salawat dan salam dan menuntut doa kepada kita semua. Aku minta kepada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama kita enggak bahas siwaknya. Sudah lama dan sekarang dibahas lagi. Gimana kabar siwaknya kita? Sudah diganti belum rokok dengan siwak? Sudah diganti belum rokok dengan siwak? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih taufik mengenai kita sekalian. Terus rokok yang sering di kantong itu sudah diganti sama siwak, maklumkan atau belum? Atau kemana-mana di bagian bolanya di kantong kita, buku tulis, pulpen, nggak pernah lagi dibawa. Habibnya udah lama kan, betul-betul dengan. Ya Rabb, mudah-mudahan yang bawa pulpen, yang bawa buku tulis, mudah-mudahan dijadikan nama Allah sebagai ulama, amilin. Itu yang Allah Subhanahu wa taala. Yang belum, insyaallah semuanya dibimbing oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dengar apa yang disampaikan oleh Habib Abdurrahman Basara yang mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita sekalian. Baru saja disampaikan oleh Kiai Izzat hubungan beliau dengan saya, hubungan kakek beliau dengan saya punya kakek, dan juga almarhum Habib Hud dan berbagai atau bersama Abbas, hubungannya erat. Dan begini saya kasih tahu hadirin yang dimuliakan Allah, persaudaraan kalau terjalin karena Allah nggak bakal bisa dipisahkan oleh kematian. Terus bakal tersambung bila yang mulia. Itu janji dari Nabi Muhammad SAW. Mereka kakek beliau punya kakek, banyak nyebut juga membangun sudah meninggal dunia. Tapi apakah terputus persaudaraan dengan kakek mereka? Lah, nggak bakal terputus. Kita lihat sendiri sekarang karena masih terus menyambung, mudah-mudahan terus tersambung sampai hari kiamat. Kalau kita mau jadi persaudaraan karena Allah, bukan karena duit, bukan karena pekerjaan, bukan karena dunia ini, nggak ada artinya. Dari namanya aja sudah menandakan keinginan Anda. Tahu artinya dunia itu dalam bahasa Arab diambil dari kata dunia rendah. Inah itu artinya dunia dalam bahasa Arab. Namanya aja sudah menandakan tentang apa artinya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Duit yang banyak.
pernah lihat orang paling kaya ukurannya dituang duit itu ada tuang berana. Orang kalau di sekarang orang ya depan mata di malaikat Israel, kira-kira akan bikin partai yang ada enggak? Bakal pikirin jumlah suaranya aja enggak? Itu artinya di dunia tidak ada jabatan yang tidak ada artinya sama sekali. Kira-kira kalau di waktu sekarang orang di antara kita kalau lagi sekarang jabatan kita ini kita bakal bilang dari omong la'alli a'malu salihan fi ma tarat. Kita bakal bilang ya Rabb berikan saya ini lagi. Saya pengen beramal saleh lagi. Kalau inilah kalimat kedua kali. Kata Allah enggak bisa balik lagi. Kalau udah datang saatnya enggak bisa dimundurin, enggak bisa dimajuin, udah enggak bisa balik lagi. Mungkin orang yang bersekolah ilmu dan setelah itu barulah alam kubur sampai mereka dibangkitkan dalam Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mumpung kita masih hidup kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa jamin di antara kita sampai kemana-mana. Siapa mudah-mudahan kalau masih banyak umur kalau tidak. Banyak saat hidup kita manfaatnya dengan sebenar-benarnya dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang kemudian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentar lagi kita bakal masuk ke bulan suci Rajab. Bulan yang agung, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rinci saja. Bulan Rajab itu kalau datang, Nabi senang banget. Nabi kalau datang bulan Rajab senang banget. Terus yang doa. Tahu doanya? Kalau dia masuk bulan Rajab dan bulan Allah yang Rajab Musya'ban. Wa balaghna Ramadan wa 'inna 'ala siyam radiyan. Ya Allah, kasih berkah pada saya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan panjangkan usia saya biar saya bisa dapat di bulan Ramadan. Itu doanya. Anak yang tidak semuanya di sini. Bagi minta panjang umur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kasih panjang umur, cuma saya minta panjang umur ngapain ini? Maka yang ini itu saya belum tahu ini mau panjang umur, saya minta kawin dulu. Ada yang saya incar nih. Ada lagi minta dulu tuh. Sekali saya belum sukses saya lagi ngejar karir mau panjang umur. Satu lagi kalau saya panjang umur, ini saya mau dibangun 5 miliar. Terus kalau saya mati kan nggak enak. Macam-macam orang. Macam-macam orang. Tapi ya, Nabi minta panjang umur bakal apa? Dan Nabi minta panjang umur sama Allah supaya dapat di bulan Ramadan. Itu Nabi minta panjang umur sama Allah biar dapat di bulan Ramadan. Cuma ada di Ramadan. Duit bagi-bagi nggak ada. Bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan dunia Allah, bulan terutama rahmat Allah, bulan Al-Quran, bukan bulan sinetron. Bulan Al-Quran bukan bulan televisi. Bulan Al-Quran bukan bulan kuis. Bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan ibadah ya Allah. Itu Nabi minta panjang umur kali itu. Nah kita kalau minta panjang umur, minta Allah panjang umur itu biar kita bisa amal saleh. Guru kami Al-Marhum Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saddaq begitu. Waktu masih hidup kita datang satu kali saya sampai pindah ziarah sana untuk minta doa. Beliau dalam tawadhu yang luar biasa. Ilmu beliau sangat beragam. Hampir seluruh ulama kiai yang ada saat ini di kota Jakarta merupakan murid daripada beliau. Dengan kerendahan hati beliau bilang, kami yang mendoakan saya. Dia bilang, tapi kau ayah kami. Saya kau mendoakan kita, bukan saya, bukan kita. Terus dia bilang, kalau orang bilang doain saya biar saya panjang umur, waktu usianya 90 tahun lagi. Panjang umur, mau ngapain aja? Saya mau panjang umur biar saya bisa ngajar lagi. Udah 90 tahun lebih, masih minta panjang umur Allah, katanya biar bisa saya ngajar, ngasih manfaat. Itu tujuan hidup panjang. Makanya Nabi bilang dalam hadis, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik di antara kalian bukan yang banyak duitnya, bukan yang tinggi kedudukan enggak. Tadi kita bilang, kita ditakut-takutin, awas miskinah, awas apa namanya, kelaparan. Kita ditakut-takutin sama begituan. Padahal Nabi sudah kasih tahu sama kita, "Man faqul akhsha 'alaikum."
Bukan kemiskinan yang saya khawatirkan. Emangnya Nabi nggak tahu di tengah umatnya banyak orang miskin? Tahu Nabi, cuma bukan itu yang saya khawatirkan. Cuma kita ini akal, pola pikirnya kita udah dirusak, udah dinakirin oleh barat. Sehingga disuarakan, disayangkan datangnya dari orang Islam juga. Dibikin takut kita orang miskinan. Padahal Nabi bilang, Assalamualaikum. Saya nggak takut kalian miskin. Itu Nabi bilang begitu. Bukan itu yang saya khawatirkan. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah? Sebaliknya, yang saya khawatirkan dari Nabi Muhammad SAW kalau datang dunia itu akan Allah. Dunia kalau dia datang merusak. Mama Haddad bilang di dalam ucapannya, "Idhas minal bika fi dari allati fatala tawa'ifa fara'u wa qalat tatalab." Tanafasuha wa aqtaru wa liqahum ma'adubi. Saya lillahi min 'abd. Fa hiya allati sabarat dhar wa ma huzinat 'inda Allah janahan fal habisu ghabi. Mama Haddad bilang dalam ucapannya, bersihin engkau punya hati dari kecintaan dunia. Yang mana dunia sudah merusak pemikiran sebagian besar kaum muslimin sehingga mereka menganggap dunia puncak segala harga. Padahal dia di mata Allah tidak ada harganya, enggak lebih hina di mata Allah daripada sayap nyamuk di mata manusia. Di rumah kita mesti nyamuk, habis kita semprot, kita sapu, tadi kita simpan tuh nyamuk. Di mana namanya di rumah mesti? Enggak disapu juga belum tentu. Dimasukin kamar kotor, kamar. Enggak ada harganya di nyamuk depan mata kita. Nabi bilang, "Kalau kana di dunia tadinu 'inda Allah janaha ba'udah, maka kami akan bersama-sama." Kalau dunia masih ada harganya di mata Allah, lebih berharga, ya, masih ada harganya seperti sayap nyamuk di mata manusia. Kalau masih ada harga, walaupun semacam itu harganya, seperti sayap nyamuk di mata manusia, ada yang harga sayap nyamuk? Tidak ada. Kalau memang dunia masih ada harganya, walaupun demikian, ya, tidak bakal dikasih orang kafir walaupun cuma seteguk aja. Bakal diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintai. Tapi karena dunia nggak ada artinya, hina, ya, dibagi-bagi semua oleh Allah kepada semua orang. Bersihin dirinya dari kecintaan dunia. Minta Allah panjang umur yang bisa kita beramal saleh, beramal yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pula yang akan masuk dalam Rajab Sya'ban bahwa sebagai musuh-musuh kebaikan. Jangan kita sia-siakan. Orang punya iman betul-betul nyari di belakang. Tapi orang yang imannya lemah, nggak peduli. Rajab Ramadan, Sya'ban, agak tahu bahkan kebutuhannya tadi. Iya, kita mesti tahu kan lu. Yang kita tahu cuma bulan Februari kok. Tapi Rajab Sya'ban Ramadan kita tidak tahu. Nah, akan kita tahu bulan apa. Saya kerja siapa kamu buat apa bulan-bulan aku, bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malam pertama itu dulu dosa diampuni sama Allah. Dosa diampuni sama Allah. Cuma waktu turun pengampunan jangan Allah dapat tidak lagi maksiat ya. Jangan Allah dapat tidak lagi maksiat. Tapi biar Allah dapat tidak dengan tangan kita. Berusaha seperti itu. Saya mau tanya, malam satu Rajab kapan? Yes, hari satu Rajab. Malam satu Rajab kapan? Malam yes, ya, itu malam berkah. Malam dijawab doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sampai Nabi Muhammad SAW bersabda, "Qul dengan doa." Ada 5 malam doa dari Allah. Kontan jika berkata. Apa yang pertama? Awal dari malam pertama dari bulan Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Terus yang ketiga malam Jumat. Yang keempat dan yang kelima 2 malam malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu malam-malam yang ditolak doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus juga malam bulan Rajab pada malam 27. Malam mana itu? Malam bersaudara Nabi Muhammad SAW. Malam 27 Rajab, ya, adalah malam Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan tahu tak 27 Rajab kepada 27 Rajab hari di mana Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mensucikan Baitul Maqdis dari tangan mereka orang kafir. Kemenangan diraih oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 27 Rajab.
mudah-mudahan harapan kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan Baitul Maqdis disucikan oleh Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita jangan jadi penyebab kehancuran umat. Yang menjadi penyebab kehancuran umat. Kadang kita tidak sadar maksiat yang sedikit. Kita mungkin menikmati itu maksiat, tapi kesian saudara kita yang lain gara-gara maksiat yang kita bikin jadi timbal Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Allah tuliskan pada kita taubat dan nasuha. Bulan taubat, bulan istighfar Allah Subhanahu wa taala. Awalnya yang bisa puasa dia puasa pahalanya gede. Terus juga di dalam beberapa riwayat Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya beliau juga mengutip beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ya di bulan Rajab. Nah, pahalanya banyak. Di antaranya Al-Imam Al-Tabrani di dalam Mu'jam Al-Awsat beliau membawakan suatu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda "Man min syahri haram al-khamis wa jum'ah wa sabt kataballahu wa ibadah sanatih." Orang yang puasa di bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Apa itu bulan-bulan suci? Ada 4, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ya, kita di bulan Rajab. Barang siapa yang puasa di salah satu daripada 4 bulan yang suci tersebut, ya, pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, turut-turut, maka ditulis pada Allah sekali pahala ibadah 2 tahun. Masya Allah, 3 hari itu puasa pahalanya ibadah 2 tahun. Ada di sini yang habis waktunya 2 tahun ibadah. Ada. Jadi bisa dapat itu pahala dengan puasa 3 hari. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus kebetulan hari Kamisnya kita ini hari pertama bulan Rajab sudah bisa puasa. Puasa awalnya pahalanya gitu. Begitu sebagaimana juga hari Kamis yang tadi saya sebutkan disambung sama Jumat, disambung sama Sabtu. Itu puasanya. Terus juga banyak istighfar. Ulama bilang sebagaimana Imam Ibnu Hajar juga membawakan suatu riwayat yang bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita dianjurkan ya untuk baca istighfar tiap pagi dan tiap malam. Ya, tiap pagi dan tiap malam kita baca dengan mengangkat kedua tangan kita, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni saya, beri rahmat kepada saya dan terima kabulkan taubatnya saya. Itu minta 70 kali. Pagi 70 kali, malam 70 kali. Orang yang penting begini rutin selama bulan Rajab. Ya, insyaallah kamu akan dibakar oleh Allah dan api neraka. Ya, ini 70. Ya, seperti saya bilang ini mudah. Yang saya tulis karakter SMS saja lebih banyak. 140 karakter. Ini nggak banyak, cuma 70 doang. Ya udah deh 140 benar, pagi 70, malam 70. Ya, pahalanya besar dari Allah. Biasanya habis sholat subuh baca 70. Habis maghrib atau habis isya baca 70. Ya, pahalanya besar dari orang lain. Beberapa orang nggak punya dosa kali ya. Bid'ah. Ya nggak tahu, mungkin dia nggak punya dosa. Kalau kita punya dosa banyak banget. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bilang dalam hadis istighfar sama Allah. Pak ini kata Rasulullah, sesungguhnya saya minta ampun sama Allah tiap hari 100 kali. Dosa apa ya? Cuma ini manusia yang ada yang bilang bid'ah bersih dari dosa. Nabi Muhammad tiap hari 100 kali istighfar. Sampai kadang istighfar ya itu sampai sahabat itu lain, itu wiridnya Nabi Muhammad SAW yang rutin. Beberapa sahabat juga lain Nabi kalau lagi duduk di sela-sela rombongannya kalau lagi diam suka diselipkan dengan istighfar. Sampai beberapa sahabat perhatian dalam hal ini dihitung. Nabi kalau lagi duduk ngomong dikit atau dia istighfar, hitungnya mas sahabat. Sampai 1 kali duduk tuh bisa antara 70 sampai 100 kali Nabi istighfar. Dosa, intinya kita yang begitu.
Kita seluruh hidupnya kita habiskan waktu istighfar, kita masih belum bisa tebus dosa-dosanya kita. Kayak kita dengar saya dengar karena dia bilang istighfar orang yang tadi yang istighfarnya kita itu ada perlu untuk diistighfarkan lagi. Kita, ya ampuni dosa saya di pikiran kita ini masih ada maksiat yang belum kita kerjakan. Istighfar kita, ya ampuni dosa saya di benak kita itu masih maksiat, masih bungu yang bukan yang masalah kita lakukan. Makanya orang yang kalau dia bilang istighfarnya kita masih perlu lagi istighfar. Tapi ya mudah-mudahan kita punya Tuhan malah ada dua kita. Asal kita datang sungguh-sungguh Allah diampuni itu selesai. Diampuni itu selesai. Dalam beberapa riwayat ada satu hamba bikin dosa, minta ampun sama Allah, diampuni. Maka Allah bilang, "Alimul abdi annahu rabbana yaquluna." Tuhan itu ada hamba pun tahu ya, kalau dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Allah. Senang Allah kalau kita namanya minta ampun. Ini bulan aja, bulan ampun Allah. Biar banyak jenis istighfar Allah. Ini beberapa amalan yang saya sebutkan. Puasa. Banyak setiap Kamis Jumat Sabtu. Ya, terus di awal tadi juga puasa, terus baca istighfar yang tadi saya katakan, terus juga ada beberapa istighfar yang lainnya. Ada Imam Al-Hasan bin Nabi Muhammad bin Ali dan orang suatu istighfar untuk kalau punya kita banyak yang berjaya atau suruh di situ disebut. Ya, sebagaimana juga saya kumpulkan di dalam beberapa tulisan saya istighfar tersebut jadi satu lembaran. Kemudian bisa kita baca beberapa kita sekalian. Bahwa ada istighfar dan puasa, kemudian juga di bulan Rajab persiapan Ramadan, menyambut kedatangan bulan Ramadan. Nabi kalau masuk bulan Ramadan beliau siap-siap untuk menyambut bulan Ramadan. Itu ulama berilmu Al-Misri dibilang Rajab kelibatan, wa Sya'ban dan Suci, wa Ramadan dan Susah. Bulan Rajab itu bulan bakal dingin. Bulan Sya'ban, bulan bakal pengairan. Bulan Ramadan, panen. Kita taruh di mana sekarang? Ramadan itu panen. Dan kita taruh di istighfar. Kita bulan Sya'ban. Dan kita kirami masalah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bulan Rasulullah. Kita Ramadan itu bakal panen pengampunan dari Allah. Tapi kalau Rajab kita tanam maksiat. Alhamdulillah. Sya'ban datang, tidak ada pengampunan. Ramadan datang, lebaran dia Allah ditambah gembira bahagia, tapi dia tidak bawa apa-apa kecuali hanya manfaatkan sebaiknya. Mudah-mudahan Allah bersama kita. Terakhir saya mau bilang kecerdasan salah seorang keluarga yang biasa ada bersama teman-teman kita di sini di Taufik Ahmad, misalnya kita suatu waktu lalu meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dulu yang kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini kita akan minta berdua untuk menghadiri membacakan tahliil sedikit untuk beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau. Terus juga saya lupa ada pengumuman untuk ibu-ibu orang-orang perempuan besok hari Selasa seperti biasa hadrah Basodan yang kebetulan kalau yang masuk bulan Rajab ini diadakan keliling di makam-makam para aulia. Ya besok hari Selasa lupa di mana. Karena saya kita dari bertanya Ustaz.
Those
المصطفى صل عليه وآله حركت ريح الصلاة أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Beringat insyaallah acara pertemuan besok hari Selasa jam 9 pagi pada Rasulullah di Al-Hawl Condet. Akan perempuan hari ya, insyaallah. Untuk mengikuti semua lapor dan tidak biasa hak. Insyaallah.